Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Saya Arto Biantoro. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat langka. Seorang imam umat Katolik dan juga seorang tentara dari Tentara Nasional Indonesia. Bersama dengan kita panggil Pastor Kolonel Yosef Maria Marcelinus Bintoro atau yang biasa disebut dengan Romo Yos. Selamat datang di studio, Romo. Terima kasih, Mas Arto. Salam Dirgantara, salam Pancasila. Wah, salam Dirgantara, Salam Pancasila. Pancasila. Dua salam yang penting itu. Ya. Dirgantara karena menggunakan pakaian TNI Angkatan Udara Swabuana Paksa. Ya. Karena hari ini tanggal 17 November, setiap tanggal 17 kita melaksanakan upacara di Kesatuan. Dan Pancasila karena saya juga bagian dari pembumian nilai-nilai Pancasila dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebetulnya. Keren. Mo, ini bisa dibilang langka ya, Mo. Seorang imam rohaniwan umat Katolik yang kemudian jadi tentara. Kita akan bahas itu lebih dalam lagi, tapi Romo bisa bawa kami dalam cerita singkat tentang perjalanan sederhana Romo untuk hari ini menjadi seorang imam, itu seperti apa? Ya, pertama-tama mesti orang bertanya sama saya, ini tentara dulu atau Romo dulu? Betul. Ya pertama saya pastor dulu. Ya. Jadi menjadi seorang militer organik, artinya lewat pendidikan pembentukan, perwira karir itu karena perutusan dari Gereja Katolik. Oke. Dan kalau dibilang ini baru langka karena memang sebelum saya itu belum ada yang menjadi organik aktif lewat pendidikan pembentukan, lewat pendidikan dasar di Magelang di Akademi Militer, lalu mengikuti jenjang-jenjang seperti layaknya perwira karir. Perwira karir di TNI. Berarti sebelumnya lebih kepada pertama imam imam biasa yang ditafsirkan, tetapi kan untuk masuk ke dunia militer itu kan juga tetap ada kriteria umur terutama. Nah, saya masih dianggap memungkinkan untuk masuk dengan usia saya sudah sebetulnya mepet hampir tidak bisa masuk karena sudah batas umur. Tapi dimungkinkan sehingga tahbisan ya tidak mengalami bulan madu tahbisan sebagaimana pada imam umumnya. Tapi langsung dipersiapkan untuk masuk dalam pembinaan persiapan untuk werving atau seleksi masuk menjadi militer. Waktu pertama kali mulai sekolah imam, sekolah calon pastor, ya sekolah imam. Sekolah imam, biasa filsafat dan lain-lain. Lalu teologi itu yang paling mendasar untuk pendidikan pembentukan imam bersama juga dengan para calon-calon yang lain yang disebut frater. Di namanya seminari tinggi. Nah, kapan Romo tahu kalau Romo ditugaskan untuk menjadi tentara organik? Itu mendadak sekali itu. Saya sendiri tidak menyangka bahwa pimpinan saya Bapak Uskup waktu itu Uskup Agung Jakarta selaku juga menjadi uskup di namanya asing ya, Ordinariatus Castrensis Indonesia, artinya uskup untuk keuskupan umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, mudahnya seperti itu. Nah, karena ada dua tugas dari Bapak Uskup saya di Jakarta dan juga sebagai uskup militer, ya, dan militer di Indonesia itu khas juga TNI dan Polri, karena nanti dari sejarahnya juga berangkat dari TNI dan Polri. Maka kemudian beliau meminta saya, tentunya juga saya sanggup atau tidak gitu. Tapi kan namanya saya yang mau ditahbiskan, kalau nanti saya bilang tidak, itu kan ada macam kekhawatiran juga dari diri saya nanti tidak ditahbiskan karena tidak taat pada apa yang dikehendaki oleh Bapak Uskup pembesar saya. Tapi kalau saya mengatakan iya, ini hal yang baru yang asing buat saya ya. Tapi itulah saya mengimani yang namanya Providentia Dei atau penyelenggaraan ilahi. Saya percaya saya menjadi imam bukan untuk diri saya, tetapi bagi perutusan yang
diinginkan gereja lakukan untuk saya kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Maka akhirnya saya mengatakan, Bapak Uskup, saya siap melaksanakan tugas perutusan. Singkatnya seperti itu. Jadi setelah ditahbiskan jadi Ya, romo tidak lama, kemudian harus hanya kemana? 3 hari. Hanya 3 hari? 15 Agustus 1996 saya ditahbiskan menjadi seorang imam. 3 hari kemudian saya disiapkan untuk menyiapkan fisik, kemudian juga hal-hal yang berkaitan nanti dengan rekrutmen ya. Ya. Pada namanya werving ya. Ya. Itu tinggal 3 bulan lagi. Jadi saya harus mengejar fisik saya, lalu juga latihan juga mengerjakan psikologi, Ya. kesehatan saya juga dilihat semuanya, supaya ya bisa nanti ketika seleksi ya bisa mendapatkan hasil yang baik dan bisa diterima. Jadi tidak kemudian semata-mata langsung bisa masuk. Meskipun itu adalah permintaan dari Mabes ABRI pada saat saya dulu masih Mabes ABRI, bukan Mabes TNI. Mabes ABRI meminta ya, kalau sekarang disebut talent scouting gitu ya. Jadi ada permintaan khusus, ada koridor yang disiapkan dari ABRI pada saat itu untuk menghadirkan pastor yang berkualifikasi tentara murni itu. Jadi nanti bisa membantu pelayanan yang ada di dalam bagi pelayanan umat Katolik ya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada saat itu. Karena tahun 96 ya. Namanya masih ABRI. Ini 30 tahun yang lalu nih kira-kira ya. 29 tahun yang lalu. 29 tahun yang lalu. Sekarang Romo berpangkat kolonel. Kolonel. Berarti masuk letnan 2. Masuk pertama letnan 2. Letnan 2 terus seperti karir seperti layaknya Betul. Tentara. Betul. Terus bergabung di Angkatan Udara. Betul. Sampai sekarang. Ya. Wow. Mengapa Gereja Katolik kemudian memiliki romo-romo yang juga bertugas sebagai tentara organik? Apa konsepnya, dasarnya dari mana? Mulainya dari mana? Karena sebetulnya ada alasan historik dari Gereja Katolik yang sudah mendapatkan surat keputusan Tahta Suci tanggal 25 Desember 1949 dari Paus Pius ke-12 yang meminta Uskup Pribumi Indonesia pertama, Monsignor Albertus Sugio Pranoto untuk menjadi uskup untuk Angkatan Perang Republik Indonesia. Jadi Tahta Suci yang menghendaki, nah pertanyaannya bisa diperdalam lagi. Kenapa? Kok ada perhatian besar dari Tahta Suci? Mengingat umat Katolik di Indonesia tidak lebih dari 3%. Ya. Pada saat itu juga ya, tidak lebih besar dari angka prosentase itu. Yang menjadi alasan ya paling tidak ada aktivitas dari Bapak Uskup kita, Monsignor Albertus Sugio Pranoto, yang turut berjuang untuk menghadirkan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Itu kenapa dengan surat-surat beliau di awal masa revolusioner, ya. Beliau itu menulis banyak surat dan juga pandangan-pandangan tentang pentingnya kemerdekaan dari sebuah negara. Dan oleh karenanya mendapatkan perhatian dari Tahta Suci Vatikan. Dan Tahta Suci Vatikan adalah negara pertama sebagai negara ya. Ya. Karena Tahta Suci Vatikan adalah juga negara yang juga masuk di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian. Itu yang pertama kali dari benua Eropa mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 1946. Jadi ini yang luar biasa. Oleh karenanya kita tahu sekarang itu Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia ada di Medan Merdeka Timur. Ya. Dan itu dekat dengan istana karena termasuk yang pertama kali. Itu pun dihadirkan ya setelah Indonesia itu menerima pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda tanggal 27 Desember 1949. 1 tahun kemudian Kedutaan Besar Vatikan sudah ada di Indonesia di Medan Merdeka Timur. Jadi itu menjadi suatu
alasan historik ya. Ya, ya. Sehingga kemudian Tata Suci juga melihat bahwa tentara Indonesia itu perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam pembinaan kerohanian. Oh, kita tadi melihat soal pelayanan. Sebenarnya ada berapa jumlah rohaniwan Katolik yang ada di Tentara Nasional Indonesia? Kemudian hari ini ada berapa kira-kira umat yang dilayani dan seperti apa pelayanan yang dilakukan? Pasturnya itu sekarang ada 2 macam. Ini macam pertama seperti saya, organik aktif ya. Itu sekarang sudah ada 9 pastur. 3 untuk angkatan udara, 2 untuk angkatan laut, 2 untuk kepolisian, 2 untuk angkatan darat. Ini sesuai dengan yang terakhir. Jadi urut-urutannya yang masuk itu 3 yang angkatan udara karena ada saya, lalu mudah untuk bisa dipahami. Kita memang butuh tenaga rohaniwan kualifikasi pastor sebagai talent scouting, permintaan khusus, tetapi dengan syarat-syarat yang memang harus dilampaui oleh para pastor itu, fisik lah, mental, ideologi, psikologi, kesehatannya begitu. Nah lalu yang kedua itu gelombang yang kedua itu untuk angkatan laut. Lalu yang gelombang ketiga itu untuk kepolisian Republik Indonesia. Yang keempat bawa angkatan darat. Dan pastor ini pertama-tama ditempatkan untuk dunia pendidikan, pembentukan calon pemimpin di akademi militer, di akademi angkatan laut, di akademi angkatan udara, dan di akademi kepolisian. Kenapa? Karena memang itulah yang juga menjadi tugas dari gereja, mendampingi para calon pemimpin, para taruna, sekarang juga ada taruninya, untuk memiliki karakter yang baik, yang bisa diandalkan, moralitasnya dan juga semangat moralnya untuk menjadi pemimpin masa depan. Ya. Berapa jumlah umat? Oke. Tadi yang romonya jumlahnya 9 ya. Tapi sebenarnya kurang kan 9. Ada romo yang bukan seperti kami, yang 9 orang ini yang masuk di dalam pendidikan pembentukan perwira karir ya. Kalau yang di polisi namanya SIPSS, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Dan itu juga dari rekrutmen proaktif atau progresif ya. Jadi memang dibutuhkan oleh kepolisian orang-orang yang punya talent khusus gitu ya, punya talenta khusus untuk diikutsertakan dalam proses pembinaan sumber daya manusia. Itu yang di kepolisian. Selain itu kan kita cuman sulit juga mencari bibit-bibit romo seperti ini karena nggak gampang. Sekarang saja kalau jujur romo yang ada itu masih kurang dari kebutuhan pelayanan umat yang Katolik yang demikian besar. Jadi kami hanya ada 9 tadi. Nah, oleh karenanya, mengingat ada banyak daerah-daerah dan wilayah-wilayah yang membutuhkan pelayanan, kitalah yang kemudian mencoba dari Keuskupan TNI Polri ini bekerja sama dengan keuskupan-keuskupan yang ada di seluruh Indonesia, yang tentunya dilaporkan kepada institusi baik TNI maupun Polri, untuk dihadirkan memberikan pelayanan yang kita sebut dengan Pasyan Milpol. Pastor pelayanan umat Katolik di lingkungan militer dan kepolisian. Jadi kita sebut Pasyan Milpol. Di Indonesia sekarang sudah ada 22 Pasyan Milpol. Ditambah 9 berarti ya? Tambah 9 ya. Jadi sekarang kita sudah ada 31. Ya. Mereka pastor biasa tetapi di BKU-kan, bawa kendali operasi gitu ya. Atau dikhususkan ya. Dipinjam juga untuk pelayanan-pelayanan yang prioritasnya itu untuk mendampingi umat Katolik yang ada di keuskupan-keuskupan dan di kota-kota di mana 22 romo itu berada. Saya hitung ada 18 keuskupan yang seluruh Indonesia yang sudah memiliki pastor pelayan militer dan kepolisian itu. Dari 38 keuskupan yang ada di Indonesia, hampir setara dengan jumlah provinsi yang ada di Indonesia.
Sedangkan umat Katolik yang kami layani, yang paling besar itu umat Katolik di lingkungan TNI, di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Baik itu yang aktif maupun PNS. Tidak termasuk yang purnawirawan. Meskipun purnawirawan tetap menjadi tugas kita. Misalnya kalau nanti mereka meninggal dunia, itu nanti yang pemakamannya itu juga kita harus mempersiapkan mereka sebagai bentuk penghormatan dari mereka yang telah bekerja dan berjasa sebagai anggota pada saat masih aktif. Ya. Nah, itu kalau yang di Kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif itu sekitar 14.000 sekian. Persisnya angka di belakang itu 3 digit. Saya tidak sangat menguasai, tetapi ada di angka 14.000. Cukup besar Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya yang nomor 2 itu di Angkatan Darat. Angkatan Darat ada 10.000 sekian. Jadi sudah ada 24.000 sekian atau 25.000 sekian. Sisanya Angkatan Laut itu 1.800 sekian. Dan di Angkatan Udara 1.400 sekian. Jadi bedanya memang agak mencolok. Ya, yang paling sedikit memang Angkatan Udara. Kalau semuanya di jumlah itu ya kira-kira ada sekitar 28.000 personil TNI dan Polri yang beragama Katolik, baik yang organik maupun pegawai negeri sipil atau sekarang ASN, aparat sipil negara. Ditambah keluarganya. Ditambah keluarganya. Sehingga kalau di jumlah tadi dari yang organik yang 28 plus keluarga kali aja, misalnya kali 4 ya. Jadi sudah ada 120.000. Itu yang aktif, belum dengan nanti para purnawirawannya. Ya hampir 180.000 itu yang jadi menjadi tanggung jawab. Satu rohaniwan melayani lebih dari 120. Kan kita selalu dibantu juga oleh pastor-pastor yang ada di paroki, yang ada di teritorial. Jadi pendampingannya mereka ada pendampingan ganda. Yaitu selain di teritorial, di paroki-paroki, tetapi juga pada lingkungan dinas. Kenapa? Kalau lingkungan dinas ini mendapatkan perhatian penting juga oleh gereja Katolik yang ada dari Tata Suci Vatikan. Mengingat para militer ini dan juga kepolisian ada di dalam kehidupan yang tidak lazim. Yang lain tidur, mereka harus tetap berjaga-jaga, menjaga kedaulatan Republik. Ada sesuatu bencana alam, sekarang kita juga punya operasi militer selain perang, itu 14 model operasi militer selain perang untuk bencana alam, untuk mitigasi terorisme, ya, lalu juga untuk penjaga perdamaian, sehingga mereka ini mau nggak mau harus siap mengabdi pada negara yang menjadi kebutuhan pokok, juga pelayanan pokok dari tentara, maka harus disiapkan lebih dari yang lain. Itulah kemudian yang menjadi tugas pokok dari baik itu Ordinariatus Castrensis Indonesia atau Keuskupan Umat Katolik TNI Polri yang bersinergi, yang menjadi pendukung semacam supporting system untuk pembinaan mental baik di matra angkatan maupun di SDM Kepolisian Republik Indonesia. Romo, apa pesan Romo untuk disampaikan kepada tentara muda TNI atau calon tentara muda TNI yang beragama Katolik? Termasuk sebenarnya juga kepolisian ya. Dan kepolisian. Republik Indonesia. Saya selalu punya 3 hal yang penting. Sebagai tentara, mau dia tamtama, bintara, terlebih itu perwira. Di sekolah-sekolah perwira itu ya pertama-tama kan pengetahuan, intelektualitas itu adalah power, adalah kekuatan. Ya. Jadi knowledge is power. Tapi jauh lebih penting dari itu, karakter. Karakter is more. Dan karakter itu bagaimana dibentuk? Ya kita tahu ada manajer, ada leader. Nah, seorang yang memiliki karakter itu menghadirkan kepemimpinan, itu melayani. Leadership to servant atau servant leadership. Yang kedua, nggak bisa ditolak menjadi suatu tanggung jawab, kewajiban untuk membela tanah air. Maka harus menjadi heroic. Yang kedua, menjadi heroic leadership. Ya, jadi kita punya
yang Katolik nih punya 4 pahlawan nasional, yang tentara sama 1 uskup. Pertama, Brigadir Jenderal Anumerta Ignatius Slamet Riyadi dari Angkatan Darat. Yang kedua, Komodor Laut Yosafat Sudarso. Yang ketiga, ini yang paling tua, yaitu Komodor Muda Udara Agustinus Adi Sucipto, yang ditembak jatuh pesawatnya padahal sedang membawa peralatan obat-obatan. Dan keempat itu adalah Aibtu Arnumerta Karel Satsuitubun sebagai pahlawan revolusi untuk angkat kepolisian Republik Indonesia. Dan ada uskupnya yang menjadi pahlawan nasional, yaitu Albertus Sugio Pranoto sebagai uskup umat Katolik TNI Polri yang pertama. Kita punya 5 pahlawan nasional Katolik sekaligus simbolik. Ya. Jadi kita harus menjadi yang kedua heroic leadership. Dan yang ketiga, buat apa leader? Buat apa pemimpin? Dia harus mengubah. Jadi sebagai kaum muda harus ada di dalam mindset kita, selain kita bertobat dan mengubah bukan diri kita, mentalitas kita, tapi struktur, syukur, kultur. Dan ini tidak mudah. Tetapi disitulah fungsi leadership. Leadership itu adalah, atau kepemimpinan adalah untuk mengubah. Leadership for a change. Dia harus mengubah. Yang dulu, yang sekarang harus berbeda. Yang besok dari sekarang juga harus berbeda. Inilah yang sebetulnya mesti dihidupi oleh siapapun yang menamakan diri saya ini patriot Indonesia. Apalagi saya seorang Katolik yang mau mengabdi kepada negara dan bangsa. Maka cinta akan tanah air menjadi warisan. 100% Katolik, 100% Indonesia. Semoga tidak panjang, tapi saya berharap 3 hal tadi, servant leadership, heroic leadership, dan leadership for a change. Itu menjadi satu pola yang mau kita perjuangkan, membentuk karakter yang saya katakan, knowledge is power, but character is more. Dan inilah yang mau kita hidupi di dalam kaum muda yang mau berbakti hidupnya untuk negara dan bangsa. Sekaligus yang Katolik buat gereja tentunya. Baik. Terima kasih Romo. Salam Dirgantara. Salam Dirgantara. Salam Pancasila. Baik. Demikian diskusi kita yang jauh sangat dalam tentang kehadiran seorang rohaniwan di dalam lingkungan TNI Polri, dan tentu saja ini membuat kita semakin sadar bahwa negara ini begitu memikirkan, begitu memahami apa yang harus kita bangun untuk menjadi Indonesia yang semakin baik. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di DAI Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.